Setelah emas, yang bakal naik perak. berlipat-lipat adalah perak. Perak. Shalom sahabat kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kami akan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Jadi pada pagi hari ini saya ada di Yokohama ya, kota Yokohama, Jepang, dan kebetulan saya ada dekat di seberang dari Ion Mall atau nama mallnya itu World Porter. Dan di sini saya lihat ada jembatan semacam sungai sih, jembatannya sebelah sana. Nah, ngomong-ngomong sahabat terang kemuliaan, kita bicara soal emas ya. Evangelis Tony selalu mengajarkan kita atau menasihati kita atau mengingatkan kita untuk menabung emas, menabung emas. Jadi kalau misalkan ada sedikit uang yang terlebih gitu atau sisa yang tidak dipakai atau uang dingin, kalian bisa gunakan untuk menabung emas ya. Jadi salah satu bentuk investasi yang nggak ada salahnya sih. Kalau kemarin nilai emas mungkin sedang naik dan sekarang lagi turun katanya ya. Ya justru ketika harga sedang turun, ini adalah kesempatan kita semua untuk membeli atau menyicil ya. Salah satunya kalian bisa pakai Pegadaian. Itu Pegadaian online, di mana Pegadaian ini kita bisa nyicil dari harga Rp10.000. Ya, dengan harga Rp10.000 atau dengan uang senilai Rp10.000, kalian sudah bisa menabung emas sedikit demi sedikit. Jadi tidak harus kita itu investasi atau menabung karena takut harus memakai uang yang banyak, 10 juta, 20 juta. Kita bisa mulai sedikit-sedikit dari nilai Rp10.000. Sahabat kemuliaan, sebelum kita menonton apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin mengingatkan lagi dari satu ayat yang sangat singkat dan padat tapi sangat berarti sekali yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5:17, yaitu tetaplah berdoa. Ketika kita menghadapi dunia di mana penuh dengan ketidakpastian secara ekonomi ataupun politik dan lain-lain, tetaplah berdoa. Karena apa? Karena berdoa adalah suatu jembatan komunikasi kita antara kita dengan Allah Bapa di surga, di mana Dia selalu menyertai kita dan memperhatikan kita dalam segala kebutuhan kita. Sahabat kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa juga follow TikToknya, di situ kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Apabila kalian terbeban untuk mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya. Caranya dengan lari ke beranda channel Terang Kemuliaan dan klik tombol join di sana. Sahabat kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, Amin. bebas dari kegelapan. Berkati kami semua, kuasa kasih Yesus bekerja, lawat semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, Oke, gimana Ibrahim? selamat malam Pak. Apa informasi untuk perkembangan selanjutnya kita Pak? Nah, ingat, Yesus mati, Ya, bangkit hidup kembali. bangkit hidup kembali. Kuasa yang sangat berat dan sulit untuk dikalahkan oleh siapapun adalah kematian. Dan pada waktu Yesus mati, Ya. bangkit hidup kembali, tidak perlu dibantu sama baby sister. Tidak perlu dibantu para pendoa. Para pendoa. Tapi Yesus mati dan bangkit hidup kembali. Yes, betul Pak. Tanpa dibantu siapa-siapa. Betul. Karena Dia adalah Tuhan dan Elohim. Yes. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita dibangkitkan hidup kembali. Amin. Pada itu kita meninggal.
Kalau Yesus mati tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Betul, Pak. Tapi Yesus mati dan bangkit, hidup kembali. Amin. Gimana Ibrahim? Betul sekali Pak Daud. Yesus kita bangkit, Pak, bukan mati. Oke. Dan nanti setelah emas yang bakal naik Perak. berlipat-lipat adalah perak. Perak Pak Daud ya. Karena itu harus siap-siap untuk beli perak. 10 tahun lagi Pak ya. Pokoknya akan naik terus gitu. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Jadi harus siap-siap. Gimana Ibrahim? Luar biasa. Sesuai kata Pak Daud, sekarang emas naik Pak. Sudah 2 juta kan? Sudah 2 juta. Gimana Ibrahim? Menembus sampai berapa Pak maksimalnya Pak? Nggak tahu. Pokoknya begitu 2 juta itu arah menuju hiperinflasi. Tapi terkendali. Tetap inflasi saja. Oh, oke. Tetap apa? Inflasi saja. Tetap terkendali. Jadi kita bersyukur punya presiden, Pak Prabowo. Kenapa? Dia pasti mengutamakan keamanan dan kedua pangan. Gimana Ibrahim? Luar biasa. Jadi solusinya Pak, apakah boleh jual emas sekarang atau tunggu nanti Pak? Belum bisa ngomong, penting udah 2 juta. Tahan dulu Pak ya, berarti ya. Belum bisa ngomong ya. Ya. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud, prediksinya tepat seperti apa yang Pak Daud katakan. Luar biasa. Ada informasi lain lagi Pak untuk ke depan seperti apa kita Pak? Kita percaya buat Tuhan berkarya, bergerak dengan kuasanya. Oke, kita punya jawab ya. Oke, kita langsung Pak Daud. Yang pertama Monica dari Depok, silahkan. Buka unmute-nya Ibu Monica. Silahkan Bu. Ya. Langsung bertanya dengan Pak Daud Bu. Ya, Pak Daud. Salam Pak. Ya. Oke, gimana? Salam. Mohon doanya saya Pak. Doakan saya dan usaha kami Pak Daud. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, Amin. bebas dari kegelapan. Amin. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Valentina Palangkaraya. Silahkan Valentina. Silahkan Bu. Salam Pak Daud. Berapa minggu ini sering mimpi kayak ngelihat kepala sama sering mendengar suara. Ya, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jatuhan. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh jatuhan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Han Juan Cirebon. Silahkan Pak. Buka unmute-nya Pak ya. Ya. Silahkan Pak. Gimana Pak Daud? Salam Pak Daud. Ya, gimana? Saya malam ini mau tanya dan minta didoakan, ada 2. Yang pertama, dari orang tua saya ada penyembahan berhala. Apakah dari penyembahan berhala itu ada kutuk yang mengikuti saya dan dampaknya ke keluarga saya? Yang kedua, ada seseorang yang mencoba untuk mengirim makanan, tapi makanan tersebut ada kayak isinya tuh Pak Daud. Nah itu Kita doa untuk makan kuasanya ya. Dan saya sempat makan sedikit, itu ada dampaknya nggak ke saya? Terima kasih Pak Daud. Udah bebas ini ya. Doa ya.
Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut. Selanjutnya Dian Kristi Kuala Kurun, silakan Ibu Dian. Silakan Bu, langsung Ibu Dian Kristi. Ya, Halo. langsung Bu, silakan Bu. Ada ya. Halo. Iya. Begini Pak, jadi saya ini kemarin kena santet, udah lama. Jadi saya juga ada tumor saraf di tulang leher. Terus saya tolong didoakan Pak, karena saya sering gagal, sering bangkrut, sering sial. Kita doa ya. Apakah ada kutuk yang mengikuti karena Ada. Ada. Iya, Angkat tangan dulu, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, yang terakhir Ibu Esther Limbong Makassar. Silakan Ibu Esther. Ya, silakan Bu, langsung. Ya, Shalom. Saya mau tanya, apakah saya masih ada kutuk keturunan? Karena pernah ada kejadian, ada keluarga bawa pisau di dalam rumah, seperti jimat-jimat gitu, saya pegang memang terangkat. Tapi karena saya teriak darah Yesus, saya turun lagi kembali. Dan pada saat itu memang sudah didoakan dan dibuang. Kita doa ya. Adakah tidak? Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Daud. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila di antara kalian semua ada yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yepta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sekali lagi, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi ingat 1 Tesalonika ayat 17, 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Kalau misalkan ingin membantu untuk pertumbuhannya, join menjadi membernya dan juga follow TikToknya. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.